Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV One, dalam ini kita diminta oleh Allah beribadah dan ujungnya menjadi orang yang bertakwa. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa yang dicapai melalui ibadah di bulan Ramadan itu adalah anjuran dari Allah dan juga dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Nah, mungkin dalam ini saya ingin memotivasi kita untuk beribadah. Kenapa? Karena takwa itu bisa membawa kita sukses. Takwa itu bisa membawa kita berhasil di dunia dan juga di akhir. Bisa sebagai contoh kita lihat, dengan takwa kalau kita punya urusan, maka Allah permudah. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Diberikan kemudahan kita segala urusan di rumah tangga, di kantor, di sekolah, di pasar, pedagang, diberi kemudahan. Dengan bertakwa juga, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Diberikan juga jalan-jalan keluar ketika kita mendapatkan persoalan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan bertakwa juga kita diampuni oleh Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Diampuni dan diberikan pahala yang banyak. Jadi orang yang bertakwa itu dia akan diberikan kesuksesan. Di sini juga disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, innalil muttaqina mafaza. Jadi pemirsa yang berbahagia, dengan bertakwa kita akan sukses. Allah akan mudahkan, Allah akan lindungi, bahkan Allah akan menyertai dan membimbing dan mengayomi kita sehingga kita menjadi mudah urusan pekerjaan, mudah urusan di kantor, mudah di mana dan diberikan suatu kesuksesan. Oleh karena itu kami juga melihat bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang membawa kita untuk takwa itu sendiri yang kita akan sukses. Pertama, kita disuruh untuk sholat tarawih atau sholat tahajud. Dan oleh karena itu kita juga bisa melihat bagaimana ramainya orang-orang beribadah di bulan Ramadan itu sendiri. Selain qiyamul lail, apalagi di 10 hari terakhir kita disuruh untuk iktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah, baca Quran, sholat sunnah, dan juga banyak hal zikir dan sebagainya dilakukan. Oleh karena itu kami menyarankan kepada pemirsa dan kita semuanya, mari kita manfaatkan waktu di ujung Ramadan ini dengan iktikaf. Kenapa? Karena iktikaf itu membawa kita kepada kesuksesan. Membangun masjid di tanah wakaf, tanah diserahkan secara sadar. 10 hari terakhir mari beriktikaf, semoga diperoleh Lailatul Qadar. Selain itu juga Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana ketika itu terjadi dosa-dosa kita diampuni yang selama ini kita lakukan. Merasa bersyukur seluruh umat, pelaksanaan ibadah bisa berjalan. Lailatul Qadar, malam penuh rahmat, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tentu di luar itu kita lengkapi ibadah kita 1 bulan ini dengan apa? Dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah bisa mensucikan diri kita, dan zakat fitrah juga bisa buat kita sempurna ibadah kita. Rasulullah bersabda, zakatul fitri tukhrotan lisoimi min lagwi wa rofas wa tu'matan lil masjid. Hidup di dunia hanyalah singkat. Dari kehidupan sosial janganlah menyisih, tunaikanlah kewajiban zakat. Harta yang ada akan bersih. Tentu pemirsa yang berbahagia, takwa dengan yang tadi disebutkan dia akan sukses. Tentu ada sebab yang menjadikan kita orang bertakwa, yaitu ibadah. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita dengan beribadah, ibadah di 10 hari terakhir dengan iktikaf seperti janji Rasulullah, dengan sholat malam seperti janji Rasulullah, baca Qur'annya, berzikirnya, dan berzakatnya. Dengan demikian insya Allah sempurna yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa bisa kita dapati. Pemirsa, kita melihat
banyak kata-kata takwa dipakai. Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 3 ada kata-kata takwa. Undang-Undang Sisdiknas tentang pendidikan juga bertakwa. Bahkan ikrar pegawai negeri juga menjadi insan yang bertakwa dan banyak digunakan. Sebetulnya takwa secara umum orang yang mampu dan bisa memelihara dan mengendalikan diri. Contoh takwa dengan berpuasa. Kata Rasul, puasa itu as-sawmu junnatun. Puasa sebagai benteng dari hawa nafsu. Nah, coba kita bayangkan, kalau kita berpuasa bisa mengendalikan nafsu kita, bisa mengendalikan dari keinginan yang memperturutkan kita, kemudian kita bisa jauh tidak efektif, tidak efisien, menjadi mubazir, dikendalikan dengan puasa, maka sukseslah dia. Begitu akibat dari ibadah puasa. Begitu juga pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat dari ikrar PNS yang menyebut insan yang bertakwa, atau harapan Undang-Undang Dasar 45, ataupun juga dari Undang-Undang Dasar ataupun dari undang-undang seperti mengenai pendidikan, itu berarti kita menjadikan orang ini sukses. Kenapa dikatakan sukses? Dengan takwa itu tidak serta-merta dia bisa kecuali dengan melakukan ibadah. Nah, oleh karena itu kita bisa saksikan banyak kalau dia telah beribadah, maka kemudian Allah janjikan dia bertakwa. Dan takwa itu sendiri juga memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan. Jadi pemirsa TV One, tentu dengan dalil-dalil Quran dan hadis tadi, kami mengajak menjadi orang yang sukses, bahkan tidak di dunia, tapi juga suksesnya di akhirat. Karena Allah juga menyebutkan orang yang bertakwa ini akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Inna mutakina fi jannatin wa uyun. Ada juga fi jannatin wa naim, fi jannatin wa nahar. Jadi orang yang bertakwa itu di dunia sukses juga di akhirat. Sukses di dunia dia sebagai seorang pedagang untung dan mendapatkan berkah. Karena berkah karena dia bertakwa. Al-Quran juga mengatakan kalau anak al-quro amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard. Dapat berkah, uangnya untung karena dia berkah, dipakai untuk makan anak-anak yang sukses, dipakai untuk hidup dia menjadi dia berhasil, dipakai untuk beli kendaraan hanya menjadi nyaman, diberikan untuk rumahnya terasa enak. Sehingga demikian kita harus bertakwa. Dan tentu terakhir, takwa mestilah menjadi bekal hidup kita seterusnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi karena takwa sebagai bekal hidup kita yang membawa sukses kita di dunia dan juga sukses kita di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman mendengar seluruhnya, tadi saya mencatat beberapa hal, ini cukup banyak. Jangan nyontek. tapi intinya yang satu membuat saya bermodalkan satu kata takwa. Yes. Itu bisa sukses di akhirat. Betul hanya satu kata. Betul. Tapi menjalankannya tidak mudah. Menjalankannya dengan ibadah. Takwa itu akibat, sebabnya dengan ibadah. Insya Allah dengan ibadah kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika bertakwa, Allah lindungi, Allah bantu, Allah mudahkan, urusannya diberi. Dan itu janji Allah dan pasti. Sehingga kalau kita lakukan itu, naik hidup, nggak ada uang aman, ada masalah selesai. Nanti rezeki nggak? Pasti Allah beri, walaupun sedikit dia cukup karena qanaah. Jadi hidupnya tenang, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tempat dia kerja sukses dimanapun.